Praktikum hikmat berlangsung di dalam sepanjang hidup, begitu juga di dalam beraneka ragam bidang kehidupan. Dengan kata lain, bahwa untuk mempraktikkan hikmat yang dari Tuhan, itu bukan saja dan semata urusan rohani atau hubungan kita dalam keimanan kita kepada Tuhan, tetapi juga di dalam perbuatan dan perlakuan kita kepada sesama kita dalam hubungan yang horizontal. Hubungan yang vertikal kita dengan Tuhan, yang dari sanalah hikmat berasal, yaitu dari sikap takut akan Tuhan yang utama di dalam hidup kita, itu akan mengantarkan, bahkan akan mengubah paradigma kita di dalam membangun hubungan horizontal dengan sesama kita, baik di tengah-tengah keluarga, maupun dengan rekan kerja, atau juga dengan orang-orang yang kita jumpai sehari-hari. Atau mungkin di dalam kita menjadi pimpinan, atau bahkan menjadi yang dipimpin, sebagai atasan maupun sebagai bawahan. Relasi hidup manusia dengan sesamanya justru akan menjadi ladang praktek yang paling ampuh untuk membuat imannya menjadi teguh. Dan untuk praktek iman yang teguh itu baru bisa terjadi bila hikmat yang dari Tuhan itu terlaksana dengan baik di dalam hidup kita. Khususnya dalam hubungan kita dengan sesama. Sangat mungkin keegoisan dan pementingan diri sendiri memimpin hidup kita sehingga relasi kita justru menjadi relasi yang egosentris, yang berpusat kepada kepentingan dan keuntungan diri sendiri, tetapi tidak memikirkan akan pribadi orang lain atau bagaimana menjadi berkat atau teladan buat sesama kita. Karena itu betapa pentingnya untuk memiliki hati yang murni oleh hikmat Tuhan, sehingga hubungan kita tidak dibangun berdasarkan akal bulus, kecurangan, kemunafikan, dan juga berbagai macam kepura-puraan. Karena hikmat Tuhan yang paling kita butuhkan itu akan sanggup mengubah kita dari yang berakal bulus menjadi berhati tulus. Saya Nikolas Kurniawan menemani lagi di dalam Sabda Tuhan hari ini dari kitab yang syarat berbicara tentang hikmat di Perjanjian Baru, yaitu Yakobus pasal 3 ayat 13 sampai 18. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ akan ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi sebaliknya hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik, dan buah yang terdiri dari kebenaran itu ditaburkan di dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Siapakah yang tidak mau hidup damai dengan sesama? Pasti kita semua mau, kecuali memang pikiran kita sudah dipenuhi dengan berbagai macam amarah, kekecewaan, atau bahkan keinginan membalas dendam. Yang tentu saja semuanya itu bukan berasal dari Tuhan, sumber damai dan cinta kasih itu. Damai bermula justru dari diri kita sendiri, berdamai dengan Allah, dan baru kita bisa berdamai dengan sesama kita. Disinilah hikmat itu terletak, yaitu dalam hubungan yang damai dengan Allah kita. Hidup damai dengan Allah akan menghasilkan takut akan Allah yang justru itu permulaan hikmat. Yakobus di dalam suratnya yang piawai di dalam menuangkan ide-ide atau gagasan untuk mempraktekkan iman yang nyata dalam kehidupan sehari-hari, termasuk juga dalam hubungan dengan sesama manusia.
dengan rekan, kerabat, dan sahabat, bahkan jemaat di dalam satu tubuh Kristus. Yakobus justru dengan tajam melihat bahwa di kalangan orang-orang yang percaya pun terjadi diskriminasi, favoritisme, atau memandang muka, memperhatikan yang satu tetapi mengabaikan yang lain, mengutamakan orang-orang tertentu tetapi menyepelekan orang-orang yang lain. Itu sering terjadi dalam praktek hubungan antar sesama manusia, juga bahkan di dalam jemaat atau kumpulan umat Tuhan yang bersatu di dalam rumah ibadah. Karena itu Yakobus memandang perlu untuk menegaskan betapa hikmat yang dari atas untuk supaya damai terjadi antar hubungan manusia itu mutlak diperlukan. Dan dalam bagian ayat 13-18 Yakobus 3, Yakobus ini mencoba mengcompare atau membandingkan antara hikmat yang dari atas dengan yang dari bawah. Hikmat yang dari bawah itu berangkat dari keinginan daging, dari keduniawian. Dan teguran di dalam Yakobus ini justru ingin mengingatkan tentang betapa ada orang-orang yang iri hati, yang mementingkan diri sendiri, memegahkan diri, dan berdusta melawan kebenaran. Inilah pola yang terbangun dalam hubungan sesama manusia pada waktu itu dan juga pada masa kini. Iri hati merusak hubungan sejati di dalam kita berbagi dengan sesama. Pementingan diri sendiri apalagi. Ketika kita sudah mengedepankan si aku, maka kita tidak lagi memikirkan tentang hubungan kekitaan atau hubungan kebersamaan. Yang ada adalah bagaimana diri sendiri diuntungkan. Begitu juga kepongahan, pemegahan diri, dan tipu atau kebohongan di dalam menjalin hubungan. Ada kepura-puraan, tidak ada ketulusan. Atau kalau mau dirangkum pada waktu itu dan pada masa kini pula, ada banyak orang-orang yang membangun hubungan dengan kepura-puraan atau motif-motif terselubung demi keuntungan diri sendiri. Ungkapan friends with benefit atau sahabat dengan mendapatkan keuntungan itu seolah-olah dipegang erat oleh banyak orang hari ini dalam menjalin hubungan supaya dapat untung, supaya ada agenda-agenda yang dicantumkan di dalam hubungan itu walaupun agenda itu terselubung. Dan ini justru dikatakan hikmat ini bukan yang dari atas. Ini justru berangkat dari dunia, dari nafsu manusia, bahkan lebih tegas lagi Yakobus mengatakan dari setan-setan. Dengan kata lain bahwa ketika ada kebencian, iri hati, pementingan diri sendiri, kesombongan dan tipu muslihat, kebohongan dalam sebuah hubungan, di situ sarangnya setan-setan kumpul dan akhirnya justru hubungan akan berakhir dengan mengecewakan hati Tuhan. Dan Yakobus menawarkan jalan keluar bahwa kita butuh hikmat yang dari atas. Supaya hikmat itu melahirkan cara hidup yang baik. Hikmat yang lahir dari kelemah lembutan, bukan dari kekerasan atau balas dendam. Dan ciri-ciri hikmat yang dari atas pun diungkapkan di sini, yaitu ada kemurnian hati di dalam menjalin hubungan. Rindu untuk hidup damai, saling berperilaku ramah satu dengan yang lain, menjadi penurut yang berarti sama-sama mau belajar taat, sama-sama mau memikirkan orang lain, penuh belas kasih dan buah-buah kebaikan, tidak memihak dan juga tidak munafik atau ketulusan. Hanya hikmat dari atas itulah yang sanggup mengubah akal bulus manusia di dalam menjalin hubungan menjadi hati yang penuh dengan ketulusan. Dan buah dari hikmat itu adalah kebenaran yang ditaburkan dalam damai untuk supaya damai bisa terwujud dengan baik. Karena itu kita sudah paham bahwa penyebab pemecah belah atau pertikaian antar kita adalah akal bulus kita sendiri. Karena itu berdoalah minta Tuhan karuniakan dari hikmat-Nya agar kita hidup tulus, tidak memihak, hidup di dalam kasih Tuhan yang selalu membawa kita kepada hubungan damai satu dengan yang lain. Mari kita datang kepada hikmat Tuhan, minta hikmat-Nya mengubah akal bulus kita menjadi hati yang tulus. Tuhan mengasihi kita, ayo semangat lagi membangun hubungan
kasih-Nya menyelubungi senantiasa. Amin.